Ditemukan seorang wanita di mana tanpa kepala dan tanpa tangan di sebuah karung. Pelakunya bukan orang jauh, tapi pelakunya adalah pacar sendiri. Korbannya adalah Siti Amelia, yang dimana pelakunya adalah dulu dikenal sebagai penyaji opak dari Serang. Siapa dia? Yaitu Mulyana. Mulyana membunuh dan memutilasi daripada pacarnya sendiri, yaitu Siti Amelia. Katanya bahwa Siti Amelia ini mengaku ingin meminta tanggung jawab daripada Mulyana, tapi Mulyana nggak tanggung jawab dan malah memutilasi dan membunuh pacarnya sendiri. Bagaimana kronologinya? Ini kronologinya. Sebelumnya gue kenalin dulu, Amelia adalah gadis muda, umurnya masih 20 tahunan, dikenal dengan orang yang ceria menurut warga setempat, dan juga anaknya aktif dan juga ramah. Pelakunya sendiri adalah orang yang dulu masuk Trans 7, yaitu di mana 2017 dikenal sebagai orang pinggiran, dan di sana dia menjadi opak untuk membantu nenek dan kakeknya mendapatkan rupiah. Bagaimana seorang yang dulu dikenal sebagai inspirasi malah menjadi algojo untuk pacarnya sendiri. Mulyana bukanlah orang yang asing bagi warga netizen. Semua pasti tahu ya tentang Mulyana ini. Hubungan antara Amelia dan juga Mulyana dikenal oleh banyak warga bahwa Mulyana dan Amelia ini sering ketemu, dan ketika pulang, Siti Amelia sering menangis. Oleh karena itu, pada suatu hari, Siti Amelia ingin meminta pertanggungjawaban terhadap Mulyana karena dia merasa bahwa dia sedang hamil. Tapi guys, Mulyana tidak ingin menjadi seorang bapak karena katanya belum siap. Akhirnya, Mulyana melakukan suatu hal yang di luar nalar kita, guys, yaitu dia membunuh dan memutilasi daripada Siti Amelia. Terakhir dilihat oleh warga setempat dan keluarga bahwa 18 April 2025 Siti Amelia bertemu dengan Mulyana, yang dimana di pertemuan tersebut Mulyana tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Siti Amelia mengaku bahwa ia hamil dan dia juga ingin menekan daripada Mulyana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Akhirnya, pada hari itu terjadi perdebatan yang sangat hebat. Malamnya, ponsel Amelia, yaitu pada 18 April 2025, tidak nyala. Dan pagi harinya, tanggal 19-nya, skuter Amelia terparkir di pinggir jalan tanpa CCTV. Warga melihat dan melaporkan kepada pihak keluarga Amelia. Hari berikutnya, warga menemukan mayat di dalam karung. Bau yang menyengat membuat warga tersebut mengikuti daripada bau tersebut. Ternyata ditemukan tubuh tanpa kepala, tanpa tangan di dalam karung yang sudah membusuk, guys. Akhirnya, penemuan itu membuat heboh se-desa tersebut, yang dimana sampai masuk ke dalam acara kota di Serang. Penemuan tersebut menggemparkan seluruh warga. Setelah itu, datanglah polisi untuk melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut, yang dimana mayat tersebut tanpa kepala dan tanpa tangan. Seorang wanita muda dikabarkan menjadi korban terjadinya mutilasi. Akhirnya, semua pihak memutuskan untuk memberitahu kepada siapapun yang terjadi kehilangan di antara anak-anak wanitanya yang masih muda. Akhirnya, menurut identifikasi dan barang bukti yang ada bahwa itu adalah Siti Amelia. Siti Amelia terlihat tadi ya guys 2025, yaitu terakhir tanggal 18, yang dimana mengaku ingin bertemu Mulyana. Akhirnya semua identifikasi menuju kepada Mulyana. Akhirnya Mulyana ditangkap pada 20 April, yang dimana saat ditangkap Mulyana mengaku bahwa ia sudah membunuh Siti Amelia dan melakukan mutilasi terhadap tubuhnya. Saat diinterogasi, Mulyana mengaku bahwa dia itu emosi karena Siti Amelia mengaku dia hamil. Dan katanya guys, saat emosi, dia langsung membunuh Siti Amelia dan memutilasi tubuhnya, memasukkan di dalam karung dan membuangnya ke semak-semak agar tidak tercium daripada korban yang ia bunuh. Dipikir
Di dunia ini, di zaman sekarang nggak bisa identifikasi ya, sedangkan kan sidik jari itu masih bisa ya guys ya. Saat korban diidentifikasi sedang hamil atau tidak, ternyata fakta yang mengejutkan adalah bahwa Siti Amelia tidak hamil guys, tidak ada janin yang di dalam perutnya tersebut. Ternyata Siti Amelia berbohong. Dia ingin menikah dengan Mulyana, tapi Mulyana nggak siap. Nah, kasus ini menyatakan bahwa cinta itu bukan hanya sebatas ego, tapi butuh kesiapan dan tanggung jawab. Kita lihat ya, Mulyana pada saat itu bekerja sebagai apa, dan emang mungkin nggak punya tabungan atau nggak kuat mental ya. Makanya guys, jangan pacaran dulu kalau misalnya emang nggak punya duit atau nggak siap ya. Reaksi warga dan keluarga syok. Ibunya terus menangis ketika diwawancarai oleh wartawan. Dan warga juga mengenal bahwa Mulyana ini adalah orang yang baik, guys. Tapi gak nyangka kalau dia menjadi algojo untuk pacarnya sendiri. Tapi guys, publik marah. Ini bukan hanya tentang pembunuhan, tentang mutilasi, tapi ini tentang harga diri dari seorang wanita. Agustus, tepatnya sidang yang memutuskan untuk hukuman yang dijatuhkan kepada Mulyana. Di sana sudah banyak wartawan serta warga keluarga yang hadir menunggu daripada jatuhan hukum untuk Mulyana. Di sana terjadi keributan, kericuhan yang ingin menyerang Mulyana. Akhirnya polisi mengamankan sidang tersebut walau dalam keadaan kekacauan. Mulyana langsung dibawa ke dalam keamanan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana ini bisa terjadi, guys? Di mana anak yang dulu menjadi inspirasi melawan sebuah kekejaman hidup, ternyata sekarang menjadi algojo untuk pacarnya sendiri. Menekam di balik jeruji untuk merenung apa yang telah dilakukannya, serta menebus dosa-dosanya. Tapi guys, ini adalah nyawa, yang dimana walaupun dijeruji, nyawa Siti Amelia nggak bisa kembali lagi. Dan kisah ini mengungkapkan bahwa terjadinya cinta di kalangan remaja, jangan terlalu ego, di mana seorang pria juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ketika ia jatuh cinta kepada wanita, maka ia harus siap dalam segi ekonomi dan juga mental. Karena kenapa? Karena cinta bukan hanya ego, tapi cinta juga penuh kepastian. Mungkin inilah yang dilakukan oleh Siti Amelia untuk meminta kepastian kepada Mulyana. Bagaimana kita menyangka bahwa ketika diminta kepastian untuk bertanggung jawabkan apa yang telah berbuat, Siti Amelia malah menjadi korban daripada pacar sendiri. Mulyana yang dulu dikenal sebagai simbol perlawanan, inspirasi melawan kejamnya kehidupan, malah menjadi algojo untuk pacarnya sendiri. Jadi guys, itu adalah kesimpulan yang sangat luar biasa guys ya. Jadi pesan gua untuk remaja ke depannya, wanita khususnya hati-hati ya, harus bisa melihat pasangannya sendiri. Jangan hanya karena ganteng atau karena lain-lainnya, tapi kita harus melihat kematangan daripada pasangan kita sendiri. Dan sebaliknya untuk laki-laki juga. Terus semangat dan jaga diri baik-baik. Dan selalu di lingkungan yang lebih baik lagi guys ya. Jangan terbawa oleh situasi, emosi, dan hawa nafsu guys. Kita harus bisa kontrol. Guys, jangan lupa terus saksikan video-video gue selanjutnya tentang kronologi peristiwa baik dalam negeri dan luar negeri, dan jangan lupa untuk follow, subscribe, and comment kalau misalnya lu mau mencurahkan atau misalnya lu mau komen gue ada yang salah apa-apa nanti gue perbaikin. Thank you. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, and comment. See you. Bye bye.